Bandar Lampung disebut sebagai pantai terkotor nomor 2 di Indonesia. Pantai Sukaraja salah satu pantai terkotor di Indonesia. Masih penuh sampah, kondisi pantai Sukaraja di Bandar Lampung masih mengkhawatirkan. Sempat viral lantaran lebih dari 3.000 warga turun ke pantai untuk bersih-bersih. Sayangnya rabu siang kegiatan masyarakat hingga Forkopimda membersihkan pesisir pantai Teluk Lampung yang berada di Kelurahan Sukaraja, Bandar Lampung. Pembersihan dilakukan sejak pukul 7 pagi. Pada Wara Group bersama dengan 1.000 masyarakat Bandar Lampung membersihkan pantai yang penuh dengan sampah di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Halo semuanya, kembali lagi di Sosiotalk, obrolan seputar komunikasi dan masyarakat. Jadi pada tema hari ini kita akan membahas tema tentang menelusuri dampak pencemaran laut di Kota Bandar Lampung, ancaman dan juga solusinya. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast kita, tempat kita mengobrol santai tapi penuh makna. Pertama-tama kenalin, nama aku Marza Hasafaradiba dan rekan-rekan aku. Aku Rafifa Naura Inanda Rahman. Halo, aku Bunga Novitasari. Kami bertiga dari Universitas Lampung. Kami mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi yang suka banget ngobrol. Dan hari ini kita bakal ngebahas masalah sosial yang sering banget terjadi di sekitar kita. Bener banget. Melalui podcast ini, kami ingin mengajak kalian untuk bareng-bareng memahami dan mencari solusi untuk berbagai masalah sosial yang akan kita hadapi. Dan pastinya kita nggak cuma ngobrol bertiga aja, karena kita juga punya bintang tamu spesial yang sangat berkompeten di bidang ini. Selamat datang kepada Bapak Kristen Rajasa, selaku salah satu pemerhati lingkungan di Provinsi Lampung. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di podcast kami. Sebelum kita mulai ngobrol, bisa nggak Bapak perkenalkan diri ke penonton kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Saya ya dalam hal ini pemerhatilah kondisi lingkungan secara umum di Provinsi Lampung, khususnya ini di Teluk Lampung. Kebetulan juga saya pernah selaku ASN, mantan ASN yang pernah juga bertugas di sektor kehutanan, sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan transmigrasi. Jadi pada kesempatan ini mungkin secara umum lah akan memberikan sumbang pemikiran terkait pencemaran di Teluk Lampung. Wah, keren banget ya bintang tamu kita pada hari ini. Jadi nggak usah lama-lama aja kali ya, langsung kita mulai aja podcastnya. Jadi seperti yang kita tahu, Pantai Sukaraja di Teluk Betung Kerap ini jadi tempat sampah dari aktivitas perkotaan. Benar banget. Kira-kira Bapak apakah bisa dijelaskan seberapa besar dampak pencemaran sampah di kawasan ini terhadap ekosistem laut? Oke, jadi sama-sama kita ketahui ya, pencemaran di Teluk Lampung ini yaitu sangat besar pengaruh terhadap ekosistem laut ya. Contoh seperti ini. Pada saat terjadinya pencemaran ini, di situ itu kan ada terumbu karang ya. Di situ ada terumbu karang. Sehingga pertumbuhan terumbu karang ini pasti akan terganggu dengan adanya pencemaran. Nah, kemudian juga di sepanjang pesisir pantai, khususnya Teluk Lampung, yang tadinya biasanya ikan-ikan itu bertelur di sekitar terumbu karang itu, ya, dengan adanya pencemaran ini kan akan merubah kondisi daripada air dan kondisi pantai itu, sehingga ikan-ikan yang tadinya bertelur di pesisir pantai itu akan jauh berkurang. Nah, ini kalau ikan tidak bisa bertelur di pesisir pantai, maka secara bertahap ini akan mengurangi jumlah populasi ikan yang ada di pesisir. Nah, kemudian juga variasi daripada ikan yang biasanya berkembang di daerah pesisir, dengan adanya pencemaran ini, maka variasi-variasi dan varietas ikan yang berkembang itu jauh akan berkurang. Sehingga apa dampak terhadap nelayan? Yang tadinya nelayan, mereka hanya melaut dalam jarak 1 atau 2 km dari pinggir pantai. Tapi pada saat ini bisa kita lihat, mereka sampai harus ke daerah sekitar Gunung Krakatau. Mereka harus melaut sampai di Lampung Barat ya, untuk mencari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang nelayan gitu. Nah, jadi dampak ini sangat besar dan sangat signifikan. Kalau ini kita biarkan terus-menerus, maka Teluk Lampung itu lambat laun cerita mengenai terumbu karang
indahnya kondisi pantai pesisir Lampung itu hanya tinggal cerita gitu. Nah, kita tahu bahwasanya pesisir ini selain dia merupakan mata pencarian daripada nelayan kita yang ada di Teluk Lampung, juga sebetulnya menjadi objek wisata. Objek wisata dan bisa mengedukasi dari anak-anak untuk mereka mulai mengenal mengenai ekosistem laut, khususnya anak-anak nelayan. Tapi kalau di daerah pesisir ini sudah terjadi kerusakan, yang sekarang kita lihat semakin hari kalau tidak diatasi akan semakin masif, ya tentunya nelayan ini akan pendapatannya akan berkurang. Dia harus melaut lebih jauh lagi dari kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian biodiversity, ya, keanekaragaman hayati di pesisir Teluk Lampung dipastikan dalam jangka panjang ini akan rusak. Sehingga dampaknya sangat besar sekali, baik dampak sosial, dampak ekonomi, nah kemudian dampak budaya. Ini akan berpengaruh. Jadi memang bagi kita, bagi generasi muda lah ya, atau teman-teman adik-adik mahasiswa, saya kira ini sudah tema ini sudah tepat untuk diangkat. Bagaimana ke depan kita peduli terhadap perkembangan Teluk Lampung kita, sehingga harapan kita tingkat kerusakan ini lambat laun akan berkurang dan recovery daripada kerusakan itu harapan kita akan bertumbuh lah dengan baik gitu ya, dengan cara melibatkan yaitu tadi melibatkan baik pemerintah daerah juga pemerintah pusat, pihak swasta dan masyarakat. Tuh, saya kira itu ya, itu memang sangat besar dampaknya terhadap kerusakan ekosistem laut. Ternyata dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau soal pembersihan pantai yang sudah dilakukan oleh komunitas Pandawara pada tahun 2023, apakah menurut Bapak itu sudah cukup efektif dalam menangani masalah pencemaran di Sukaraja? Oke, jadi kalau untuk sifatnya jangka pendek mungkin iya ya, tapi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Artinya dalam rangka kita penanganan pencemaran limbah ini harus melibatkan peran-peran stakeholder, antara lain pemerintah daerah, kemudian juga sektor swasta, juga masyarakat, sehingga ini betul-betul terintegrasi dan pengendalian dan pencegahan betul-betul terencana dengan baik dan dengan matang, dengan perhitungan-perhitungan yang disesuaikan dengan kondisi terakhir yang ada di Teluk Lampung. Saya kira itu. Jadi edukasi masyarakat itu sangat penting ya teman-teman semua. Lalu menurut Bapak, apa sih Pak yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah di laut, terutama yang berasal dari sampah perkotaan? Oke, jadi memang kebetulan ini Teluk Lampung ini kan secara geografis berada di kota Bandar Lampung. Sehingga itu kita harus betul-betul merencanakan dari awal, perencanaan yang terintegrasi ya. Bagaimana masyarakat-masyarakat di Bandar Lampung, juga di Pesawaran dan Lampung Selatan, mungkin ada imbas juga dari situ ya. Itu harus diedukasi sejak awal bagaimana bisa memilah antara sampah-sampah organik, sampah-sampah anorganik gitu loh. Nah, ini harus bisa dipilah. Nah, kemudian juga ini harus didukung oleh sektor swasta juga. Swasta juga harus mendukung hal ini. Begitupun sektor swasta, masyarakat, pemerintah menyusun rencana strategis yang betul-betul terukur gitu. Sehingga nanti pada saatnya itu pengendalian sampah ini akan menghasilkan istilah sekarang itu mungkin zero waste ya. Jadi kita harapkan itu menjadi zero waste dan ke depan itu juga kita harapkan limbah-limbah sampah-sampah ini bisa memberikan nilai ekonomis. Nah, sehingga ini juga menguntungkan bagi masyarakat dan bagi pemerintah daerah. Saya kira itu. Jadi artinya tuh kita harus melibatkan semua pihak ya, maupun dari masyarakat ataupun pemerintah. Betul. Jadi pengendalian sampah ini tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Juga ini harus melibatkan seluruh stakeholder ya. Masyarakat terutama yang memproduksi sampah rumah tangga lah ya. Kemudian juga pemerintah bagaimana menyiapkan infrastrukturnya dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pengolahan sampah itu sendiri. Dan pihak swasta juga yang mungkin berada di sekitar Teluk Lampung juga harus mempunyai kepedulian baik dalam hal pencegahan maupun ya tidak menutup kemungkinan CSR-nya juga bisa membantu dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, khususnya sampah-sampah domestik ini. Saya kira itu. Selain itu, apa Bapak punya saran atau solusi jangka panjang yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah tersebut? Saya kira bisa ya. Jadi kita bisa hitung ya. Setiap rumah tangga secara rata-rata itu produksi sampah
per hari, ya, baik sampah organik maupun organik itu berapa sih, gitu. Ya. Nanti kita bisa hitung secara rata-ratanya berapa. Ya. Kemudian sampah itu, mungkin ada sampah-sampah dari industri juga yang masuk. Mungkin ada bekas oli bekas atau pembuangan-pembuangan yang lain, ya. Nah itu kita pelajari betul, ya. Kemudian kita hitung produk sampah itu dengan piranti pengendalian kita dalam bentuk pengolahan sampah itu sendiri. Jadi itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi pada waktu mulai dari rumah tangga kita tampung di tempat penampungan sampah sementara, kemudian di tempat penampungan sampah akhir, ya. Kemudian di tempat penampungan sampah akhir ini pun ada unit pengolahan sampahnya gitu. Sehingga kalau kita lihat di Pulau Jawa itu ada bank sampah gitu. Nah, sehingga nanti yang menyetor sampah itu bisa diperhitungkan dalam bentuk rupiah gitu. Sehingga orang betul-betul nanti mengendalikan sampah ini merasa ini bukan sampah tapi punya nilai gitu. Walaupun mungkin nilainya tidak besar, ya. Tapi akhirnya memancing masyarakat untuk betul-betul peduli terhadap sampah. Nah, kemudian pengendaliannya di tempat penampungan akhir itu sekarang sudah banyak teknologinya, sehingga itu bisa seperti plastik bisa menjadi biji plastik, kemudian yang organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk gitu kan, kemudian juga bisa menjadi biogas. Jadi betul-betul ini terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik sistem ini. Nah, sehingga ini juga kalau betul-betul dikelola dengan baik, sampah ini akan memberikan nilai ekonomis juga sebenarnya untuk jangka panjangnya. Tapi harus direncanakan betul sejak awal, mulai dari produk sampah awal di rumah tangga, di industri dihitung betul, sampai dengan nanti perhitungan sampai di tempat penampungan akhir. Nah, ini semua butuh perhitungan yang matang, butuh perencanaan yang matang, butuh data-data yang terukur, gitu. Sehingga nanti harapan kita mudah-mudahan ke depan Kota Bandar Lampung ini akan bisa dikendalikan lah sampah-sampah domestiknya. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang sangat jelas kepada para penonton di rumah. Memang masalah pencemaran laut ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak ya Pak, dari pemerintah maupun masyarakat. Kira-kira Bunga atau Rafaifa ada tambahan lain? Terima kasih juga Pak, semoga penjelasan tadi bisa membuka mata kita semua tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk generasi yang mendatang. Ya, betul banget Bunga. Semoga masyarakat semakin sadar akan dampak pencemaran dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Krisna Rajasa atas waktu dan pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kami. Terima kasih juga Kansa dan Rafaifa untuk diskusinya yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa lebih peduli dan aktif menjaga kebersihan laut dan pantai kita, terutama di Teluk Betung dan Sukaraja, Bandar Lampung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.